Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kita dalam suasana puasa dan menuju final ya. Semoga puasa kita tetap berjalan lancar dan Gusti Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra untuk semuanya, saudara Israku dimanapun kalian berada, dari mulai ujung barat sampai ujung timur. Sorry aku memang nggak selalu bisa mengikuti diskusi-diskusi kalian, tapi diskusinya cukup baik. Ya keterbatasan waktu lah ya. Kadang-kadang sibuk ini sibuk itu. Tapi aku kalau tiap waktu senggang aku berusaha untuk membaca, cuman nggak selalu update ya. Karena mengkondisikan dengan kesibukan. Oke, pertanyaan dari Kang Irfan Al-Akbar ini bagus ya. Dan aku juga harus memberikan penjelasan karena ketika yang aku ajarkan ke kamu itu, kamu lontarkan ke publik dan publik bertanya seperti apa yang kamu tanyakan, kamu bisa menjelaskan gitu ya. Karena kalau ini nggak aku jelaskan dan kamu melontarkan itu ke publik, publik bertanya seperti pertanyaanmu, kamu blank kan jadi mentah jadinya gini. Jadi begini, bagaimana ayat abasa yang bermuka masam? Apakah sebelum ayat itu diturunkan Rasulullah sudah tahu bahwa suatu hari nanti akan ada kejadian di mana dia bermuka masam kepada orang tua yang nyelonong di pertemuan pembesar Quraisy itu? Apakah berarti saat itu Rasulullah hanya acting, belum pernah mengetahui hal itu, padahal beliau sadar bahwa kejadian ini sudah beliau ketahui dan akan beliau alami gitu. Oke, jawabannya begini. Yang disampaikan ke Kanjeng Nabi itu tentunya sebatas Al-Qur'an itu toh. Secara garis besarnya saja, tidak terinci ketemu dengan siapa dan di mana, tentunya nggak serinci itu ya. Terus namanya siapa, nggak serinci itu. Jadi secara garis besar itu sudah disampaikan gitu ya. Gambarannya secara gampang bisa diterima kira-kira begini. Aku sampaikan, Van, kamu nanti mau dibohongi sama si Mulyono loh gitu. Karena Mulyono kan sudah nyampaikan informasi itu ke aku ya. Mulyono bilang, nanti Irfan mau tak bohongi, tak bujuki gitu. Nah, informasi itu tak sampaikan ke kamu. Kamu kan sudah tahu kalau mau dibohongi sama Mulyono. Ketika tiba pada waktunya kamu dibohongi, itu kira-kira kamu menunjukkan sikap suka atau sikap tidak suka? Dan apakah sikap suka dan tidak sukamu itu, pertama, itu acting karena kamu sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Yang kedua, ya itu naturali. Jadi natural kalau orang dibohongi itu tidak suka. Nah, itu mungkin nggak tahu ya itu analogi yang pas atau enggak ya gitu. Tapi yang aku maksud, kamu bisa mengira bahwa siapapun kalau dibohongi itu mesti tidak suka dan itu bukan acting gitu ya. Begitu juga yang dialami Kanjeng Nabi. Kalau lo ya, karena ini debatable lo ayat ini ya. Kalau benar yang itu kan nggak ada nama abasa watawala, bermuka masam dan berpaling. Sebetulnya kan begitu itu terjemahannya. Kanjeng Nabi namanya disebut itu dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung itu terbuka pintu untuk kita perdebatkan. Aku sudah ajarkan itu sama kalian, gitu ya. Karena ada tafsiran saudara Syiah kita, tapi otakmu nggak usah berpikir, dia Syiah, nggak ada urusan bagi kita yang rasional. Dari si A, dari si B, dari si C, kalau benar ya benar, salah ya salah, gitu ya. Kalau tafsiran saudara-saudara Syiah itu yang abasa watawalanya itu bukan Kanjeng Nabi justru, tapi adalah si Umi Maktumnya gitu ya.
Tetapi ya sudahlah, itu biar menjadi perdebatan para mufasirin, dan kalian mau punya pendapat sendiri boleh, mau tinggal mengikuti yang mainstream atau yang saudara kita si A juga boleh. Yang penting kamu kok ditanya sama teman-teman saudara Kristen kita dari kafir Kristen itu bisa ngerti. Kan juga pernah ditanyakan dalam sebuah diskusi bahwa Kanjeng Nabi itu kan uswatun hasanah. Kenapa di sini kok bermuka masam? Kan bertentangan itu ayat. Satu sisi dikatakan uswatun hasanah, di sisi lain tapi Kanjeng Nabi aplikatifnya bermuka masam gitu. Kalau bermuka masam itu, pertama itu adalah Kanjeng Nabi, bukan Umi Maktum. Yang kedua, kalau bermuka masam itu dianggap tidak uswatun hasanah, karena itu kan relatif. Bisa saja itu dianggap tetap uswatun hasanah karena normali lah. Normal itu artinya natural. Ya biasa sih orang bermuka masam, kan biasa, bukan berarti tidak tidak itu melanggar suatu ketetapan uswatun hasanah gitu. Kecuali Kanjeng Nabi pinjam duit ngemplang, nah itu enggak baik gitu ya. Itu melanggar hukum sosial juga. Tapi kalau orang suka tidak suka bermuka masam, berwajah ceria, itu naturali ya, naturali. Jadi begitu ya, di Abasa ini memang banyak uh, uh, hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan, begitu maksud aku. Tetapi setidaknya secara inti yang ditanyakan oleh Irfan sudah aku jawab ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita mau dibohongi, ya ketika kita dibohongi ya tetap saja kita menunjukkan wajah tidak suka. Itu naturali begitu ya. Dan alhamdulillah itu saudara kita, jagoan kita dari Ambon ya, Ambon ya, Kang Mas apa? Anu sudah menjelaskan itu ya, bahwa ketika ya itu nuzul yang kedua dari Kanjeng Nabi ke kita sebagai umatnya via ulama-ulama dahulu, itu nggak semau maunya Kanjeng Nabi, turun ini nggak begitu. Itu tetap aja dalam kontrol. Makanya kadang-kadang kan peristiwa yang aku pernah jelaskan, Kanjeng Nabi itu menjelaskan tentang yang disembah dan yang menyembah masuk neraka. Nah, itu ya. Itu fikanya kan sudah ada itu. Terus Kanjeng Nabi kan disekakmat sama si Arab bajingan pagan itu kan. Lah bagaimana tentang Isa gitu kan? Kan itu ndak mungkin dong yang disembah dan yang menyembah masuk neraka. Kanjeng Nabi Isa disembah terus masuk neraka, kan ndak mungkin. Jadi disekak begitu, Kanjeng Nabi itu terdiam loh. Menunggu beberapa saat baru menjawab. Logika kita akan menentang. Lu kan jangan, kan sudah tahu, kenapa nggak langsung dijawab? Nggak bisa begitu dong. Semua tetap dalam pengawasan Jibril mana yang harus dinuzulkan ke kita, gitu ya. Itu begitu. Maka menunggu setelah oke Jibril baru dijawab. Nah itu kira-kira begitu ya. Dan kalian tahu bahwa tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada nuzulnya ya, asbabun nuzulnya maksud gue, nanti nuzul lu kira. Ya, nggak semua ada asbabunnya ya, ada yang enggak. Maka sekali lagi, asbabun itu sesuatu alat atau instrumen yang mengguiding kita supaya tidak keluar konteks. Tapi jangan sampai asbabun nuzul itu mengikat, mengungkung sehingga ayat itu menjadi terbatas gitu loh. Contohnya surat Al-Ikhlas itu asbabun nuzulnya memang itu juga perdebatan antara Makkiyah dan Madaniyah ya. Itu kan dalam menghadapi Arab-Arab pagan, bukan menghadapi konsep teologisnya Kristen yang Tritunggal khususnya ya, bukan yang Kristen Tauhid gitu. Tetapi kan substansinya, kontennya, isi yang dipesan, dia melawan semua yang bisa dikatakan syirik gitu loh ya. Cuman asbabun nuzulnya itu tidak sedang mengkritisi konsep teologi Kristen yang Tritunggal itu gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi gini,
Kalau kamu perlu asbabun nusul ya pakai, nggak perlu juga nggak apa-apa. Jangan sampai asbabun nusul itu kamu abaikan, jangan sampai juga asbabun nusul itu kamu sakralkan, gitu loh. Karena kalau kamu abaikan dia bisa lost contact, kalau kamu sakralkan dia akan mengungkung ayat itu. Ah, itu hanya berlaku untuk ini. Padahal enggak, ada substansi apa, aku pakai bahasa apa supaya kalian gampang. Substansi universal. Ya, dulu kan aku sudah jelaskan secara khusus dan secara umum gitu. Ya. Oke. Itu surat Abasa, kalau tertarik silakan dibaca. Aku belum punya waktu untuk membawanya ke dalam fika ya. Mulai ayat 1 sampai ayat 2 itu abasa wa tawala ya. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Siapa? Dia itu ya, dikurung Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau itu ternyata si Umi Maktumnya gimana? Gitu. Ya. Oke. Ya, menarik. Terus selanjutnya Kang Halim ya. Sorry Kang Halim. Ini aku jelaskan juga. Kalau nggak salah masalah pernikahan ya, istri 1, 2, 3 atau 4. Pertama aku harus sampaikan pembatasan istri itu juga ternyata dalam lintas mazhab beda-beda. Ada yang mengatakan sampai 4 ya. Dulu itu aku pernah lihat dulu masih TV swasta itu masih booming ya. Kalau nggak salah itu TV apa aku lupa gitu ya. Sekarang TV-nya sudah nggak ada. Dulu belum ada YouTube, belum ada segala macam, TV masih menjadi primadona hiburan. Itu ada pengusaha pertambangan kalau nggak salah, orang Jawa, Jawa Tengah atau mana gitu, itu diwawancarai. Istrinya itu orang-orang top semua dan itu lebih dari 4, 7 atau berapa. Dan itu eh bukan orang-orang goblok yang dirabi itu, gitu loh. Bertitel semua kok. Jadi itu menghapus image pertama yang mau dipoligami kan orang yang nggak pendidikan. Oh salah, itu istrinya orang pendidikan semua, ya. Dan baguslah, dan itu apa satu rumah atau gimana ya? Karena dia pengusaha, rumahnya gede itu ya di salah satu TV itu gitu. Tapi yang mau aku sampaikan ketika dia ditanya, loh Pak, kan dalam Islam batasan istri 4 gitu. Dijawab langsung sama pengusaha itu, dia jawab dengan bahasa Indonesia yang medok Jawa ya. Loh itu kan tergantung mazhabnya. Anda mau ikut mazhab yang mana gitu. Aku masih ingat itu. Jadi sebetulnya pembatasan istri pun itu dalam teori hukum fikihnya masih debatable, tapi terserah lah ya. Bukan itu konteks yang mau aku sampaikan, karena sekalian lewat aja ya, sekalian tak jelaskan gitu. Ya biasalah ya, penjelasan yang singular, yang berputar itu begini ya, tidak straight dia gitu. Oke, aku sekarang akan menjelaskan intinya. Jadi gini Alim ya. Sebagai konsep itu sudah ada, kan sudah diajarkan ke Kanjeng Nabi ya, terlepas perdebatan berapa batasan istri, sebagai konsep sudah ada. Tapi konsep itu kan gimana ya aku jelaskan, mungkin begini, rancangan undang-undang ya, DPR sama wali kota ya, kalau itu tingkat daerah ya, kalau pusat ya DPR bersama presiden gitulah ya, itu sedang mengajukan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu sudah ada, tapi untuk berlaku itu kan perlu pertama rancangan undang-undang. Misalkan sekarang kalau Lebaran itu ya, mudiknya itu 1 minggu sebelumnya supaya nggak macet. Jadi adalah undang-undang ketenaga kerjaan. Semua perusahaan itu harus meliburkan dalam waktu 1 minggu sebelum Lebaran sehingga mereka bisa mudik. Ya. Itu rancangan undang-undang. Kan nggak mungkin langsung begitu ditetapkan sebagai undang-undang terus dilaksanakan, kan nggak mungkin. Ada namanya tahapan. Bagus di Islam tuh, aku kalau gini aku rindu sama guru Al-Qur'anku, Gus Hendi. Gus Hendi itu kalau bicara tata kelola negara membuat kita itu terkesima ya. Bagaimana Islam itu punya sistem tata kelola negara gitu. Tapi kan kalau gue sampaikan ke orang lain, bukan ke santri-santri gue, bisa misleading, dikirain nanti fanatik negara mau nggak begitu sebetulnya. Silahkan saja mau demokrasi, tapi kerangka berpikir dan aplikasinya teokrasi, yaitu Islam, itu nggak ada masalah kok sebetulnya. Nggak harus merubah bentuk negara. Cuma kan kita hati-hati, dan teman-teman Isra kalau ngomong sudah bentuk negara hati-hati ya, takutnya disalahpahami. Bukan kita takut, nggak sih, males ribetnya.
Males ribetnya. Kok soal takut nggak ada takut kita. Tapi males ribetnya. Daripada kita hilang waktu ngurus yang begitu kan yang sebetulnya bukan masalah dari masalah. Mending kita ngurus yang lain di rumah baca buku kok, mendidik anak kok, melihat anak bersama istri gitu. Itu lebih 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 fokus gitu ya. Jadi kemarin juga kalian nggak salah ada yang berbicara tentang pendidikan. Islam itu punya sistem pendidikan mulai PAUD loh. Itu kalau almarhum Gus Hendi menjelaskan tuh membuat aku sanggup mendengarkan dalam waktu 1 jam lebih aku sanggup karena begitu indah. Nah, sekarang beliau sudah nggak ada dan ilmu itu ke aku itu masih berapa persen cuman yang diwariskan gitu ya. Aku mau jelaskan yang mana tadi jadi lupa. Oh begini, undang-undang. Dalam Islam pun tuh begitu, dijelaskan sama Gus Hendi. Aku pikir loh, ini jangan-jangan keindonesiaan kita juga sebetulnya mengcopy paste Islam. Jadi undang-undang itu digodok dulu, terus menjadi rancangan, terus disosialisasikan, baru ada pengumuman ditetapkan mulai ini. Nah, itu aturan dalam Islam. Nah, kalau ada yang melanggar, dia bisa dihukum. Karena dia tidak bisa dihukum atas undang-undang yang dia tidak tahu. Itulah perlunya sosialisasi, publikasi. Bahwa sekarang ada undang-undang begini loh ya, dan kita tetapkan tanggal ini loh ya. Kalau kamu melanggar, kamu kena hukum, gitu loh. Ya, itu dalam Islam ada. Subhanallah. Gimana ya? Gusti Allah itu sudah sempurna membuat aturan dalam Islam, cuman manusianya yang nggak mau. Seperti negara kita akhirnya babak belur seperti ini. Negara kita ini negara yang dia gimana ya? Bingung. Di negara kita ini agama begitu sakral tapi ternyata kehidupannya banyak yang tidak agamis. Makanya maling, koruptor, bajingan, membunuh orang itu hal yang biasa. Padahal negara kita ini negara yang religius yang dimana agama nggak boleh untuk main-main. Nggak seperti di Jepang agama itu untuk main-main nggak apa-apa. Tapi mereka hidupnya teratur gitu loh. Kita kan kebalikannya gitu ya. Oke, sekarang aku kembali lagi. Gitu. Tadi berputar sedikit ya. Sebagai rancangan undang-undang itu kan Nabi sudah tahu. Cuman kan itu belum ditetapkan. Ya, makanya ada nggak tahu Irfan atau Imam nggak tahu gue ya. Coba dibaca itu urut-urutannya. Jadi ada tahapan-tahapan dulu memahami poligami juga harus dipahami. Islam itu dari yang banyak tidak terukur menjadi dibatasi. Bukan yang satu menjadi banyak. Nggak begitu bacanya. Tapi banyak menjadi dibatasi. 1, 2, 3, 4. Nggak boleh lebih. Itu kalau tapi terlepas dari perdebatan fikih ya. Kalau dulu orang-orang Arab dulu kan banyak anak, banyak istri, banyak harta itu menjadi kebanggaan. Nah, Islam datang ada aturan, lu sekarang gue batasi segini gitu loh. Jadi poligami dalam Islam itu bukan dari yang satu ke banyak, tapi dari banyak ke pembatasan. Boleh lebih dari satu tapi dibatasi gitu ya. Kira-kira begitu untuk saudaraku semuanya. Nggak tahu karena ini voicemail ya bukan video, mungkin aku juga kurang jelas, nggak ngerti aku, tapi intinya kira-kira seperti itu dan semoga itu bisa membantu kalian semuanya. Oke. Semoga semuanya tetap dalam ya kasih sayang Gusti Allah Agung ya, Rahman dan Rahimnya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun semuanya, akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Matur nuwun.